Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pradua. Tauladan balik lagi. Dan terima kasih juga buat teman Pradua yang tetap stay tune, karena hari ini tema kita spesial banget ya teman Pradua, yaitu memaksimalkan ibadah di penghujung bulan Ramadan. Dan kita udah kedatangan Ustadznya teman Pradua. Assalamualaikum Ustadz. Iya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, masih sehat, masih semangat, dan masih puasa. Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini ya Ustadz ya, gimana sih cara memaksimalkan ibadah di penghujung bulan Ramadan? Iya. Oke, boleh langsung Ustadz? Sebenarnya memang di bulan Ramadan ini banyak sekali tantangan kita, utamanya di akhir Ramadan. Karena tidak bisa kita pungkiri kalau kita kaitkan dengan awal Ramadan dengan akhir Ramadan tentu berbeda, vibes-nya beda. Kenapa? Karena yang pertama mungkin semangat orang di awal Ramadan itu berbeda dengan akhir Ramadan. Kalau di awal semangatnya untuk menyambut Ramadan, tapi di akhir Ramadan semangatnya menyambut Idul Fitri. Maka biasanya kita dapati di awal Ramadan masjid ramai, penuh. Akan tetapi di akhir Ramadan justru sebaliknya. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa memang Ramadan ini ibarat turnamen atau pertandingan. Ya, di awal itu merupakan babak penyisihan, pertengahan itu semifinal, dan akhir adalah babak final. Artinya sama dengan turnamen atau pertandingan, ya biasanya di penyisihan itu pesertanya, kontestannya banyak. Tapi kalau sudah masuk semifinal, sudah mulai ada yang berguguran, bahkan di final sudah makin banyak yang berguguran. Maka inilah fenomena yang kita dapati di mana-mana, bukan hanya di Tarakan, akan tetapi mungkin di daerah lain di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh penjuru dunia juga ada. Kenapa? Karena mungkin semangat untuk beribadah itu semakin berkurang. Maka ini yang kita ingin jaga di bulan Ramadan ini, utamanya di akhir Ramadan. Bagaimana kita di akhir Ramadan itu tetap semangat dan istiqomah, di mana kebanyakan orang sudah istirahat. Jadi nanti kita lihat siapa yang istiqomah, siapa yang istirahat. Karena memang istiqomah ini adalah pekerjaan yang sangat sulit untuk kita lakukan. Kalau untuk menjadi orang yang baik, orang yang taat, itu sebenarnya masih lebih mudah dibandingkan istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan. Ya. Oke, berarti memang kalau udah di penghujung Ramadan itu semangatnya masih ini ya Ustadz ya? Iya. Masih menambah gitu. Iya, harusnya seperti itu kalau kita mengikut kepada Nabi SAW. Justru gaspolnya itu di akhir Ramadan malah. Ya, gaspolnya di akhir Ramadan. Dan terbukti dalam riwayat baginda Nabi SAW ketika masuk Ashrul Awakhir, 10 terakhir Ramadan, justru beliau itu menyingsingkan lengan bajunya, mengetatkan sarungnya, ya. Bahkan beliau itu membangunkan keluarganya untuk sholat malam, bahkan iktikaf. Bahkan Nabi lebih banyak berada di masjid untuk iktikaf di akhir Ramadan dibandingkan malam-malam yang sebelumnya. Bahkan dalam riwayat itu sampai beliau berpesan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, bahkan istrinya juga yang lain, bahwa kalau di akhir Ramadan saya akan banyak di masjid, jadi tidak usah cari saya di mana-mana, saya nggak akan kemana-mana, tapi saya akan ada di masjid. Kalau ada sesuatu silahkan cari saya di masjid. Nah, ini yang dilakukan oleh baginda Nabi. Kebalikannya, kita justru menjauhi masjid di akhir Ramadan. Padahal kalau kita ikut baginda Nabi Muhammad, harusnya di akhir Ramadan kita lebih banyak berdiam di masjid, iktikaf. Tujuannya adalah untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sadar bahwasanya Ramadan setiap tahun akan datang. Akan tetapi pertanyaannya, apakah Allah masih izinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang? Jangan-jangan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir buat kita.
kita nggak tahu yang namanya ajal. Makanya mumpung masih ada waktu, kesempatan, harusnya kita maksimalkan. Oke, jadi memang kesempatan tidak boleh disia-siakan ya Ustadz ya. Betul, Mbak. Jadi apa ya, bisa dibilang ibadah kita di penghujung Ramadan itu benar-benar diuji banget ya Ustadz ya. Ujiannya banyak malah. Ya, termasuk diskon 50 plus 20 itu ujian. Oke. Ya, karena biasanya kan ya orang banyak belanja ke pusat perbelanjaan, ke mall dan lain sebagainya itu di malam hari. Ya waktunya biasanya ya itu tadi antara maghrib, isya atau waktu sholat tarawih. Akhirnya nggak lagi pergi sholat tarawih berjamaah. Masih mending kalau ada yang melaksanakan sholat tarawih mungkin setelah keliling belanja dan lain sebagainya, masih sempat untuk sholat tarawih, itu alhamdulillah, syukur juga. Akan tetapi kenyataannya kebanyakan justru malah memang tidak sama sekali. Kenapa? Karena sudah capek keliling dan lain sebagainya. Makanya sering saya sampaikan bahwa sebenarnya di awal Ramadan orang itu istiqomah sholat tarawih sampai pertengahan juga masih ada yang sholat tarawih. Akan tetapi di akhir Ramadan justru sholatnya ditinggalkan, ya, diganti dengan tawaf. Ya, tawafnya mengelilingi Ramayana, tawafnya mengelilingi pusat perbelanjaan, THM dan lain sebagainya. Jadi mutarnya kalau biasanya tawaf orang 7 kali, ini sampai 20 kali tawaf pun nggak capek-capek. Nah, Sampai udah mau tutup ya. Iya, udah mau tutup belum juga selesai. Padahal sebenarnya di bulan Ramadan ini juga dinamakan dengan syahrus shadaqah, bulan sedekah. Yang mana sebenarnya kalau kita mempunyai kelebihan harta, ya lebih bijak kalau kita manfaatkan untuk ya berinfak, bersedekah, berbagi terhadap sesama. Kenapa? Karena ya pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar di bulan yang mulia ini. Kemudian di bulan Ramadan juga kita dilatih untuk menjadi orang yang lebih dermawan, sehingga nanti Ramadan berakhir sifat-sifat dermawan itu masih tertanam pada diri kita meskipun kita berada di luar bulan suci Ramadan. Oke, jadi memang bulan ini tuh penuh banget keberkahan, apalagi di penghujung Ramadan ya Ustadz ya. Betul. Harus dimanfaatkan secara baik-baik. Ya walaupun sebenarnya ujiannya banyak banget. Ujiannya banyak, apalagi kalau THR-nya sudah cair, ujiannya lebih banyak lagi. Ya karena mungkin sudah ada yang punya wishlist, ya. Jadi sudah ada yang, apalagi kalau sudah masuk keranjang CO misalnya, akhirnya yang terjadi apa? Nah, itu tadi THR yang cair itu ya habis untuk hal-hal yang mungkin sifatnya konsumtif pribadi. Ya padahal sebenarnya ya harusnya juga ada yang kita sisihkan sebahagian, apalagi di antara saudara-saudara kita tidak semuanya ada yang mendapatkan THR karena mungkin ya tidak punya pekerjaan atau penghasilannya kurang, atau mungkin memang kebijakan di kantor atau tempat dia bekerja tidak ada yang namanya THR, sehingga mungkin lebih bijak lagi kalau misalnya THR itu cair, kita sisihkan sebahagian untuk orang-orang yang membutuhkan, ya utamanya yang dekat dengan kita, keluarga kita atau tetangga kita, kerabat kita. Barulah setelah itu kita manfaatkan untuk kebutuhan kita. Itu lebih bijak. Jadi memang semuanya harus dimanfaatkan dengan baik, mulai dari THR tadi ya Ustadz ya, terus cara beribadah juga. Betul. Jadi memang di bulan Ramadan ini keberkahannya tuh luar biasa sekali ya. Banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan gitu Ustadz ya. Salah satunya dengan itikaf itu tadi. Itikaf. Tapi semakin kesini, semakin di penghujung Ramadan kayaknya mulai sepi ya Ustadz ya. Bukan lagi sepi Mbak, tapi memang sangat sepi. Kenapa? Karena kebetulan saya di Islamic Center bertugas sebagai imam. Kemarin saya lihat mulai dari malam 21 sampai malam 25 semalam itu, ya memang persentase jamaah dibandingkan awal Ramadan itu memang justru beda sekali jumlahnya. Kenapa? Terbukti juga dari infak yang masuk di masjid itu kan, kalau diumumkan ya tentu setiap malam saya perhatikan dan saya dengarkan memang ya berkurang. Ya, makanya ini tanda indikator bahwasanya jumlah jamaah itu juga semakin berkurang. Nah, itu. Tapi mudah-mudahan memang menurut para ulama kita Ramadan ini juga memang bagian daripada cara Allah menyeleksi hamba-hambanya. Artinya
Yang dipanggil untuk menjalankan ibadah adalah orang yang beriman dan muara daripada puasa, ya, dan semua hal-hal yang berupa pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di bulan Ramadan yang sering kita istilahkan dengan tarbiyah, itu memang muaranya adalah takwa. Artinya orang yang beriman itu diajak berproses menjadi orang yang bertakwa. Karena tidak semua orang yang beriman itu bertakwa. Akan tetapi orang yang bertakwa sudah dipastikan dan tidak perlu dipertanyakan lagi keimanannya. Oke, wow, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil teman pradua. Oke, kita break dulu ya Ustadz ya. Nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Jadi buat teman pradua yang pengen tanya, kamu bisa DM di Instagram kita di @rri_pradua_tarakan. So, stay tune terus di Pradua FM, teman terbaik kamu. 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Yeay teman Pradua, kita masih di Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan dengan tema kita hari ini di mana memaksimalkan ibadah di penghujung bulan Ramadan. Selamat sore Ustadz. Ya. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Dengan semangat. Iya, harus banget ya. Karena kan tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri ya Ustadz ya. Betul. Nah, biasanya semakin mendekati Idul Fitri itu ujiannya tuh ini banget ya, dikencangkan banget ya Ustadz. Entah kita udah mikirin kue lebaran apa nih yang mau disajikan, terus bajunya nih temanya apa ya, sampai ibadah tuh dilalaikan teman Ustadz. Iya betul. Nah, sebenarnya apa saja sih amalan yang dianjurkan di penghujung terakhir bulan Ramadan Ustadz? Iya. Tadi kita sudah sedikit bahas kalau kita ngikut kepada kebiasaan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satunya diantaranya itu i'tikaf ya di masjid. Cuma kadangkala kita kadang memahami bahwa i'tikaf itu harus berdiam sampai seharian di masjid, nggak kemana-mana. Padahal sebenarnya yang dimaksud dengan i'tikaf di sini ya sebenarnya kita manfaatkan bagaimana ketika kita berada di dalam masjid kita niatkan untuk i'tikaf supaya kita ya mendapatkan nilai ibadah di dalamnya dan termotivasi untuk beribadah di masjid dan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Sebenarnya itu juga bagian daripada hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita i'tikaf di masjid. Makanya kita sebenarnya kan utamanya bagi laki-laki itu yang melaksanakan sholat berjamaah yang mungkin bisa 5 waktu di masjid, itu sebenarnya potensi untuk mendapatkan pahala i'tikaf di masjid itu sangat besar. Kenapa?
Karena nggak mesti kita harus berdiam 1 kali 24 jam di masjid, nggak kemana-mana. Akan tetapi setiap masuk waktu sholat kita datang ke masjid, maka kita masuk masjid kita dianjurkan untuk berniat untuk itikaf selama berada di dalam masjid. Maka selama berada di dalam masjid kita dihitung beritikaf. Nanti selesai sholat mungkin kita cuma baca Quran aja, mungkin hanya baca 10 ayat, 15 ayat. Setelah itu kita tinggalkan masjid, ya. Nanti kembali kita ke masjid, kita niatkan lagi itikaf. Jadi jangan kita batasi bahwa itikaf itu harus standby terus di masjid. Oke. Iya. Jadi kalau mungkin dulu waktu masih kecil saya suka banget itikaf ya Ustadz ya. Jadi kayak senang banget rame gitu di masjid. Begadang ya, tadarusan juga sambil nunggu sahur. Nah, sebenarnya ada nggak sih Ustadz cara biar kita tuh bisa memaksimalkan itikaf ini tuh biar terhitung pahalanya gitu Ustadz? Iya. Jadi memang ketika kita itikaf di masjid, kan biasanya orang identik dengan berdiam di masjid begitu saja. Iya. Jadi mungkin tidak lepas daripada ungkapan yang sering kita dengar, bahwa Nabi mengatakan naumus shaimi ibadah, tidurnya orang yang puasa ibadah. Akhirnya orang kadang itikaf di masjid malas-malasan. Iya. Jadi sebenarnya itikaf itu tujuannya adalah menghidupkan ibadah di bulan Ramadan. Malam harinya kita itikaf dengan sholat malam, sholat tasbih, sholat tahajud dan lain sebagainya. Kemudian di siang hari di bulan Ramadan kita hidupkan itikaf dengan banyak membaca Al-Quran, ya. Selain daripada itu, memang tradisi tadarus ini kadang sekarang sudah mulai bergeser. Ya, kalau dulu mungkin orang tadarusan habis tarawih, kadangkala juga di siang hari ada yang tadarusan. Saya ingat untuk 10 pertama Ramadan itu kebetulan saya diminta untuk mengisi kajian selama 10 pertama itu di Camp Batubara di PT MIP. Itu saya mengisi selama 10 malam, luar biasa padat jadwal sehari itu. Padahal kalau kita lihat orang rata-rata pekerja di sana, ya, pekerja tambang. Akan tetapi waktu kosong atau luang mereka itu justru lebih banyak digunakan untuk di masjid, saya lihat. Kenapa? Karena agendanya itu setelah sholat subuh ada kajian, ada sebagian yang mungkin bekerja mungkin langsung lanjut bekerja, tapi yang tidak bekerja itu dia ikut kajian. Kemudian setelah itu ba'da zuhur ada lagi kajian, ya, bahkan sampai ada dialog tanya jawab, pembahasan masalah fikih. Kemudian menjelang buka puasa masih ada lagi kajian, ya. Kemudian tarawih pun mendengarkan kultum. Setelah itu mereka duduk untuk tadarusan. Setiap malam itu khatam 1 juz. Jadi mereka punya tradisi kebiasaan kalau sudah masuk 27 Ramadan mereka khataman. Nah, jadi mereka khataman, sudah khatam 30 juz. Jadi orang yang istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir itu bisa menghatamkan Al-Quran. Meskipun dia tidak mengkhususkan untuk membaca Al-Quran, tapi ikut tadarusan aja bisa khatamkan Quran. Wow, Masya Allah. Itu. Nah, ini yang kadang tidak ada di kita. Kenapa? Mungkin karena orang yang tinggal di camp itu mungkin ya nggak ada kegiatan lain mungkin. Suasananya sangat mendukung. Tapi sebenarnya di balik kesibukan kita, ya kita bisa mengisi sebenarnya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, ya, supaya seimbang. Jangan cuma ya bahasa kita kan balance ya. Ya, jangan cuma sepatu saja yang no balance. Ya, tapi hidupnya nggak balance. Karena banyak kadang-kala kita dapati, apalagi anak muda zaman sekarang mau lebaran nyari sepatu New Balance. Nyari merek New Balance kan sekarang ini patokan ya hedonnya orang itu kadang itu. Tapi kehidupannya justru nggak balance. Kenapa? Karena ibadahnya tadi tidak seimbang, ya, hanya memikirkan dunia semata. Padahal ya di bulan Ramadan ini harusnya kita lebih banyak untuk menyiapkan diri kita ibadah. Kenapa? Karena banyak sekali ya pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Betul. Jadi memang aktivitas atau mungkin kerjaan apapun itu tidak menghalangi ya niat beribadah di bulan puasa, Ustadz. Iya, betul. Oke, mungkin ya ada beberapa orang juga yang sibuk nih untuk bisa mengatur rumah, Ustadz. Itu biasanya
apakah harus bermalam di masjid kah? Iya. Atau mungkin ada cara lain biar pahala di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu tetap ada, Ustadz? Iya. Nah, ini benar juga sebenarnya. Orang yang ya seperti ibu-ibu yang mempersiapkan segala hal yang berkenaan tentang hari raya, itu sebenarnya bagian daripada ibadah. Oke. Bagian daripada ibadah karena niatnya untuk menjamu tamu, dan Iya. Nabi memang mengatakan, "Man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Artinya apa? Bahwasanya niatnya itu ya bagaimana rumah ini bagus, kemudian semua kue nastar dan makanan-makanan yang akan disiapkan, dihidangkan kepada tamu itu juga ya bagus, agar memberikan kesan yang baik kepada tamu. Yang penting niatnya untuk memuliakan tamu, insya Allah itu bernilai ibadah. Lain lagi kalau niatnya ya untuk flexing, ini beda lagi. Karena kadangkala nggak bisa kita pungkiri, kadangkala ya di balik niat memuliakan tamu ternyata ada flexing di balik itu semua, sehingga ya kadangkala ya ada yang tujuannya pamer gorden, ada pamer perabot dan lain sebagainya. Nah, karena tujuannya itu tadi bagaimana supaya kelihatan wah ya di hadapan orang. Tapi sebenarnya kalaupun wah ya dalam pandangan orang, tapi niat kita bukan untuk pamer dan lain sebagainya, artinya supaya kelihatan bagus, estetik, tujuannya untuk menghormati tamu, memuliakan tamu, supaya tamu nyaman dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Oke. Yang masalah itu kalau ada flexing di balik itu semua. Jadi seperti itu. Oke, jadi memang dari niat ya Ustadz ya. Iya, betul. Yang paling penting niatnya baik untuk memuliakan tamu, itu terhitung pahala juga ya Ustadz ya. Benar. Oke. Gimana sih Ustadz cara menjaga semangat ibadah di akhir Ramadan agar tidak menurun? Iya. Yang saya katakan bahwa istiqomah ini penting ya. Kadang kan kita bertanya, apa sih yang dimaksud dengan istiqomah? Jadi ulama kita memberikan pengertian istiqomah itu luzumu ta'atillahi fi kulli halim minal ahwal. Senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Nah, itu yang dikatakan istiqomah. Artinya keadaan apapun kita, maka kita harus senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Apakah dalam keadaan kaya, miskin, ataupun dalam keadaan senang, atau dalam keadaan galau, ya tetap kita ingat kepada Allah, tetap kita taat beribadah kepada Allah. Nah, yang kadang terjadi di bulan Ramadan ini, nah itu tadi, di awal Ramadan kita berlomba-lomba untuk mengisi masjid, beribadah, akan tetapi di akhir ini kadangkala kita sudah mulai malas-malasan. Karena itu tadi, istiqomahnya tidak ada pada diri kita. Artinya apa? Bahwa memang penting bagi kita untuk menanamkan pada diri kita bahwa apapun keadaan kita penting dan butuh untuk beribadah kepada Allah. Artinya kita jadikan ibadah itu sebagai kebutuhan, bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Karena kadang Mbak kita dapati banyak orang yang menganggap ibadah itu untuk menggugurkan kewajiban. Padahal kita ini beribadah karena memang kita butuh akan ibadah, dan ibadah yang kita lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kebaikan Allah, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Iya betul. Kebaikan semua yang kita lakukan bukan untuk Allah, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan itu yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Artinya kita taat kepada Allah, akan tetapi keberkahan daripada ketaatan kita itu untuk kebaikan kita. Ini yang harus kita tanamkan supaya kita senantiasa istiqomah dan kita merasa bahwa kita ini memang butuh kepada Allah dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, memperhatikan kita, mengawasi kita. Cuma kadang ini tadi, banyak di antara kita yang meninggalkan ibadah karena dia tidak merasa diawasi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sebesar apapun horden yang ada di warung, kita di dalam tidak ada yang melihat, Allah melihat kita. Artinya apa? Bahwa sebenarnya saya sering ditanya, sebenarnya apakah penting sebenarnya rumah makan dan lain sebagainya itu ditutup atau pakai tirai dan lain sebagainya.
Saya bilang sebenarnya ndak penting-penting amat sih sebenarnya. Ya, ndak penting-penting amat. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang masalah makanan, ya kalau misalnya mental kita ngelihat orang makan kemudian tergoda, kayaknya mental kita kayak keimanan anak SD. Ya, makanya sebenarnya saya katakan orang kalau sudah beriman, ya bagaimanapun orang makan di hadapannya melihat makanan selezat apapun tidak akan tergiur, tidak akan tergoda. Ya meskipun kadar keimanan orang beda-beda, akan tetapi ya kalau masalah makanan kayaknya nggak perlu deh, ya nggak perlu. Mungkin kalau masalah-masalah yang lain seperti misalnya perempuan yang membuka aurat itu lebih penting lagi untuk dihindari. Kalau masalah makanan kayaknya ya kadangkala kita lihat juga orang makan juga nggak ngiler-ngiler amat sih. Iya Ya, mungkin betul. Iya biasanya kalau misal bulan Ramadan itu identik dengan takjil ya Ustadz. betul. Ini serasa pengen beli semuanya gitu. Iya. Tapi pas sudah waktunya berbuka sisa banyak. Betul. Lapar mata nggak sih Ustadz? Iya. Sebenarnya bulan Ramadan itu sering saya katakan di beberapa majelis bahwa bagi ibu-ibu sebenarnya ajang untuk berhemat. Oke. Ajang berhemat bulan Ramadan. Karena saya katakan bahwa di bulan Ramadan sebenarnya banyak makanan gratis. Makanan gratisan itu kan banyak. Orang bagi-bagi takjil ada. Iya. Yang kedua, kalau kita berbuka puasa di masjid, sudah pasti gratis nggak ada yang bayar. Makanya sebenarnya saya sarankan kepada ibu-ibu, ya apalagi di akhir Ramadan, mumpung THR-nya masih tebal, ya mumpung pengeluaran ini mungkin akan besar lagi nanti setelah Ramadan, ya bisa kita manfaatkan kepada sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat. Ya, kita posisikan belanja kita dengan baik. Ya, bagusnya di bulan Ramadan itu mulai dari awal Ramadan sampai akhir suruh aja suami, anak-anak buka puasa di masjid. Ya, buka puasa di masjid. Banyak kok yang berbagi, bahkan kadangkala ya ada yang bawa ya kresek kantongan, jadi istilah kita itu Columbus, kelompok bungkus-bungkus itu kan. Itu ya. Nah, jadi itu ya bahkan kadangkala juga ya banyak sekali lebih makanan di masjid sehingga kadangkala juga mubazir. Sama kalau kita pikirkan yang itu tadi, yang lapar mata itu tadi, kadangkala dalam pandangan kita pengen ini, pengen itu, tapi giliran kita makan pada saat berbuka puasa hanya makan 2 kue. Ya, ternyata minum es buah, kenyang, udah selesai. Artinya apa? Memang kita disarankan di bulan Ramadan ini juga untuk mengendalikan hawa nafsu, termasuk hawa nafsu belanja. Apalagi di akhir Ramadan tadi ketika THR cair itu tadi, hawa nafsu kita harus kita kekang bagus-bagus. Karena nggak ada lagi alasan kita mengkambing hitamkan setan, karena di bulan Ramadan setan dibelenggu. Jadi kalau kita tergelincir, ya itu dari diri kita, hawa nafsu kita. Apalagi setelah Ramadan ada lagi ibadah yang akan kita lakukan, yaitu ibadah kurban. Harusnya kita spare, ya kelebihan harta kita, dana kita, THR-nya jangan dihabiskan. Di-spare, disimpan ya untuk kurban. Karena takutnya nanti ada alasan lagi nanti, oh kenapa enggak kurban? Aduh sudah habis ya. Padahal di Ramadan mungkin berlimpah. Bisa kita sisihkan mungkin ya 3 juta buat kurban ya. Sisanya silahkanlah dihabiskan, tapi sisihkan juga buat kurban. Jangan sampai nanti kita tiap tahun termasuk golongan orang yang menunggu daging kurban terus, nggak pernah berkurban sama sekali, nunggu pembagian kupon. Nah itu. Jadi bagaimana juga Ramadan mendewasakan kita bahwa setelah Ramadan kita tetap masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah-ibadah yang belum pernah kita kerjakan, ya seperti kurban itu harusnya kita kerjakan, ya. Solusinya itu tadi, kita sisihkan sebagian untuk berkurban. Oke, diuji banget ya, mulai dari hawa nafsu yang biasanya kamu hemat banget nih bulan Ramadan, benar-benar pengeluaran luar biasa banget ya. Dompet diuji memang. Tapi Ustadz, ngomongin soal ibadah lagi nih, kan biasanya kalau malam 10 malam terakhir bulan Ramadan itu identik dengan Lailatul Qadar. Ada nggak sih tanda-tandanya Ustadz? Betul, bahwasanya tanda-tanda Lailatul Qadar itu memang diungkapkan dalam riwayat, bahkan ditafsirkan oleh para ulama kita. Akan tetapi memang lebih spesifik kalau baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita
untuk berburu Lailatul Qadar fi ashril awakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi kadangkala orang salah paham. Kenapa? Ya, banyak di antara kita yang kadangkala di awal Ramadan itu malas-malasan ibadah, nanti dia mau fokus untuk ibadah katanya nanti 10 terakhir. Kenapa? Karena di situ Lailatul Qadar. Padahal yang dimaksud adalah orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu adalah orang yang memang istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, utamanya di malam-malam yang ganjil. Tapi jangan kita batasi malam yang ganjil saja, malam genap malas-malasan ibadah. Nanti tarawih misalnya nanti malam ganjil, tahajud malam ganjil, jangan kita batasi seperti itu. Karena ya bahasanya Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang memang terpilih. Ya, terpilih. Artinya yang memang istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan sering ditanyakan sebenarnya ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar itu seperti apa sih sebenarnya? Saya katakan bahwa sebenarnya kalau di bulan Ramadan orang yang dapat Lailatul Qadar itu nggak bisa kita lihat, kita prediksi orangnya seperti apa. Akan tetapi nanti kelihatan ketika Ramadan berakhir. Ya, Ramadan berakhir, orang itu masih ada di masjid ibadah, masih istiqomah di masjid ibadah, masih dia sholat berjamaah, masih istiqomah dengan Al-Qur'annya, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya, masih istiqomah duduk di majelis-majelis ta'lim, majelis ilmu, masih istiqomah sedekah, ya, masih istiqomah berbagi terhadap sesama, masih menjaga hal-hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik di bulan Ramadan, menjaga lisannya, ya, menjaga perilaku dan lain sebagainya, menjaga hati. Nah, ini termasuk golongan orang-orang yang ketika di luar Ramadan itu masih seperti itu, maka itulah orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Ya, itu dia pertahankan terus sampai bertemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Jadi tanda-tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar itu sesudah Ramadan ya, sesudah Ustaz, Ramadan, ya? bukan di bulan Ramadan. Jadi kadang-kala ada yang mengklaim sendiri saya sudah dapat kemuliaan Lailatul Qadar. Ya, ternyata dilihat setelah Ramadan, ya pecinya disimpan, mukenahnya disimpan, sajadah dilipat, disimpan di lemari, Al-Qur'annya juga seperti itu. Ya, sampai berdebu, ya, nanti Ramadan tahunnya akan datang baru dipakai lagi. Nah, kita nggak mau seperti itu karena Allah sendiri yang mengungkapkan bahwa sebenarnya Ramadan itu tujuannya adalah mensucikan diri kita dari segala dosa dan kesalahan kita, mensucikan hati kita. Maka Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, mensucikan hatinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Artinya di bulan Ramadan kita sudah dibersihkan dari dosa. Ada maghfirah, ampunan dari Allah. Dan sungguh merugi orang yang mengotori kembali dirinya. Karena kita ketika berakhir Ramadan masuk hari raya Idul Fitri. Kan Idul Fitri itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu artinya kembali. Ya. Fitrah itu fitrah artinya kesucian. Artinya Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Maka ibarat bayi yang baru lahir itu tidak punya dosa sama sekali. Ibarat sebuah kertas yang awalnya punya penuh dengan kotoran, coret-coretan, itu kembali putih bersih, tidak ada coretan sama sekali. Maka kita merugi kalau kita kotori lagi setelah kita dibersihkan di bulan Ramadan. Iya, betul sekali. Sebenarnya ada nggak Ustadz strategi biar tadarus kita di malam terakhir itu khatam? Khatam. Ya. Nah, ini yang kadang jadi fenomena kita antara tadarus dengan tilawah itu kadang orang nggak bisa bedakan. Kalau kita berbicara tentang tadarus itu dalam bahasa Arab, tadarus itu artinya saling belajar. Artinya otomatis tidak mungkin bisa dikatakan saling belajar kalau cuma satu orang. Maka yang namanya tadarus itu ada yang membaca, ada yang menyimak. Ketika ada kesalahan maka diperbaiki sama-sama. Itu tadarus. Nah, sementara kadangkala kita yang banyak tilawah, baca Quran, ya baca sendiri. Sebenarnya nggak salah, ya mengkhatamkan Al-Quran itu bagus. Akan tetapi bagaimana supaya kita ini belajar
agar bacaan Al-Quran kita lebih bagus lagi, justru itu lebih bagus. Kenapa? Karena kita berharap dengan tadarus ini bacaan Al-Quran kita semakin berkembang, semakin baik. Jangan setiap tahun kita ya baca Quran nggak ada perkembangan sama sekali. Kenapa? Karena kita fokus khatam Quran dan lain sebagainya. Makanya kadang sering ditanyakan, yang afdol gimana, khatam Quran atau tadarus nggak khatam? Saya katakan sebenarnya tadarus itu bisa dikatakan lebih afdol, ya meskipun nggak sampai khatam Quran, kalau tujuannya bagaimana dia ya bacaan Al-Qur'annya itu bisa lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang kemarin. Karena kalau kita kejar khatam Quran, betul besar pahala yang disediakan di bulan Ramadan khatam Quran. Akan tetapi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menganjurkan kepada kita bukan khatam Quran sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajar, inilah tadarus. Karena kalau kita baca sendiri, Mbak, insya Allah bacaannya benar semua. Ya, karena nggak ada yang tegur. Iya. Jadi bacaannya benar semua, nggak ada yang tegur. Jadi udah baca sampai 30 juz khatam, ya benar semua, soalnya nggak ada yang tegur. Tapi coba disuruh untuk tadarusan mungkin ya tersendat-sendat. Ini yang kadang terjadi. Bahkan kita sebenarnya nggak perlu minder kalau memang bacaan Quran kita masih tersendat-sendat, bagus itu. Ya karena setiap huruf kan ada pahalanya. Artinya kalau huruf itu berulang karena tersendat kan Allah sediakan pahala 100 kebaikan. Ya, jadi kalau nyangkutnya 10 kali 1000 sudah kita dapat. Tapi bukan berarti kita harus nyangkut-nyangkut tersendat-sendat. Lebih bagus lagi kalau bacaan Al-Quran kita lebih bagus. Lebih lancar ya Ustadz ya. Betul. Waduh, teman Pradua, ternyata di bulan Ramadan itu banyak hal baik yang bisa dibilang menambah ibadah juga ya Ustadz ya. Jadi memang kesempatan kita untuk berbuat kebaikan juga di bulan Ramadan. Iya betul. Kita lanjut lagi ya Ustadz ya di sesi berikutnya. Jadi buat teman Pradua, stay tune terus di Pradua FM dan jangan kemana-mana. Dalam genggaman Anda. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. .1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke.
RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih di Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan, teman Pro 2, dan kita masih dengan tema kita ya Ustadz ya, yaitu bagaimana cara memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Nah Ustadz, kita kan udah di hari ke-25 bulan Ramadan ya. Dan ini udah malam Lailatul Qadar ya, bisa dibilang gitu. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan Ustadz jika merasa belum memanfaatkan Ramadan dengan baik? Iya. Paling tidak kalau di awal Ramadan kita banyak lalai, banyak lupa, banyak bolong-bolongnya, ya jangan sia-siakan sisa waktu yang ada di akhir. Karena patokan baiknya seseorang itu adalah akhir. Ya, bahasa kita kan jangan sampai Ramadan kita ini suul khotimah juga. Ya, paling tidak Ramadan kita husnul khotimah. Jadi mungkin di awal-awal kita ada yang nggak puasa, ada yang bolong, ada yang mungkin tarawihnya malas-malasan. Ya, tapi paling tidak di akhir Ramadan ini jangan sampailah Ramadan kita suul khotimah. Ya, mudah-mudahan ya masih ada sisa-sisa keberkahan daripada Lailatul Qadar yang bisa kita dapatkan. Meskipun ya mungkin tidak sama dengan orang yang istiqomah dari awal sampai akhir, paling tidak daripada tidak sama sekali. Ya, mending kita masih dapatlah keberkahan. Sambil berharap mudah-mudahan kita diberikan kekuatan agar bisa istiqomah di sisanya itu sampai bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Wow, Masya Allah banget ya. Dan biasanya Ustadz ya, tidak hanya godaan belanja ya, rasa malas itu ada dong pastinya, apalagi di malam 10 terakhir Ramadan ya. Itu gimana sih caranya Ustadz biar kita terhindar dari rasa malas itu sendiri untuk beribadah di bulan Ramadan? Ini penyakit memang, penyakit yang sering melanda kita. Sebenarnya justru rasa malas ini kan identik dengan tidak produktif. Jadi memang kadangkala bagaimana kita melawan rasa malas kita di bulan Ramadan ini, bagaimana kita berusaha untuk tetap produktif sebenarnya. Karena sebenarnya apapun aktivitas kita, selama itu aktivitas produktif, apalagi aktivitas itu bernilai kebaikan terhadap sesama pun, itu kan bisa dihitung ibadah. Jadi jangan kita batasi harus sholat, harus bersedekah, misalnya itu harus misalnya baca Quran dan lain sebagainya, itu hanya itu saja yang dikatakan ibadah. Akan tetapi ya, dalam hal pekerjaan kita pun, kalau kita profesional dan produktif dalam setiap pekerjaan kita, itu justru sebenarnya ada pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini. Makanya saya katakan bahwa
sebenarnya ungkapan Nabi yang mengatakan tidurnya orang yang puasa itu ibadah, ini sebenarnya sindiran buat kita. Bahwa kita ini yang sebenarnya di bulan Ramadan kebanyakan tidur. Artinya orang yang tidur itu kan identik dengan pasif, ya, nggak ngapa-ngapain. Maka orang pasif saja bisa dihitung ibadah, gimana kalau dia aktif? Ya tentu lebih besar pahalanya. Makanya saya katakan bahwa orang yang pasif dengan orang yang aktif di bulan Ramadan pahalanya beda. Ya, pahalanya beda. Meskipun orang itu tinggal di rumah, dia baca Quran dan lain sebagainya, ya, akan tetapi setelah itu dia isi dengan tidur dan mungkin menghabiskan waktu sampai masuk waktu berbuka puasa dia ketiduran, ya, dibandingkan dengan orang yang punya banyak aktivitas, ya, selama aktivitas itu produktif, saya katakan bahwa aktivitas produktif itu masih lebih bagus dibandingkan orang yang cuma tinggal di rumah nggak ngapa-ngapain. Apalagi cuma main mabar gitu kan, ya. Kalau mabar sih bagusnya sebenarnya ya habis taraweh bagus mabar. Jangan di waktu-waktu yang krusial kita gunakan untuk mabar. Justru siang hari harusnya kita lebih produktif. Jadi memang ada waktu-waktunya juga ya Ustadz ya. Boleh kita bermain game tapi ingat waktu juga. Betul. Gitu. Betul. Ada waktunya kita punya hiburan dan lain sebagainya biar tidak jenuh. Akan tetapi jangan sampai itu mengganggu waktu kita untuk beribadah. Artinya begadang itu betul kata Bang Haji Roma, ya, dilarang kalau memang tidak ada manfaatnya. Kalau ada gunanya, ya silahkan begadang. Begadangnya untuk tahajud, begadangnya sholat malam, baca Quran, tidak ada masalah. Atau mungkin ya begadangnya itu tujuannya misalnya untuk menjaga keamanan, ada manfaatnya. Tapi kalau hanya begadang-begadang saja, ya, apalagi sampai meresahkan orang, ya, membuat keributan, nah ini yang tidak ada manfaatnya. Apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan ya Ustadz ya. Nah, ada nggak sih tips Ustadz biar kita tidak mudah ngantuk pada saat Qiyamul Lail di akhir Ramadan? Nah, ini ngantuk ini memang berat ya. Sesuatu yang sering melanda orang yang ibadah. Ngantuk. Bawaannya ngantuk aja. Tapi memang itu biasanya munculnya ketika kita melaksanakan ibadah. Ya. Di bulan Ramadan ini mungkin kita nggak bisa mengkambing hitamkan setan. Tapi bisa kita katakan bahwasanya setan itu sudah berhasil mementori kita selama 11 bulan. Jadi kata setan, 1 bulan gak ada masalah bagi saya. Ya. Kalian sudah saya mentori selama 11 bulan. Jadi orang yang sudah dimentori selama 11 bulan, 1 bulan ditinggalkan kayaknya nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh kalau memang orang itu sudah terbiasa dengan setan, sudah terbiasa mengikuti hawa nafsunya yang ditunggangi oleh setan. Ya makanya kadang-kadang di bulan Ramadan ya banyak juga kita dapati orang dalam keadaan ibadah justru malah ngantuk. Ya bawaannya ngantuk. Ya. Dan itu memang ya tergantung kebiasaan kita sebenarnya. Makanya saya pribadi kadang juga ya namanya kita manusia biasa, kalau ibadah itu kadang bawaannya ngantuk, diakalin aja. Ya, diakalin aja karena kadang saya sebelum kayak biasanya buka puasa saya misalnya sebelum berangkat tarawih itu minum kopi hitam ya, bahasa kita americano gitu ya. Nah, sama juga kalau habis sahur saya tutup dengan minum kopi hitam. Itu biasanya malah pagi nggak ngantuk, bawaannya semangat, dan biasanya nanti waktu kailulah jam 11 itu baru ngantuk, ya baru kerasa ngantuknya. Akhirnya ada waktu spare 1 jam sampai zuhur, itu udah seger lagi. Nah, cuma bulan Ramadan ini memang ya godaannya memang lebih banyak lagi, meskipun bukan dari setan tapi dari kebiasaan kita. Apalagi kalau hari Jumat, Mbak. Hari Jumat biasanya laki-laki sholat Jumat itu kalau sudah masuk masjid itu kadang apalagi dalam keadaan berpuasa ya Allah, bawaannya memang ngantuk ya. Apalagi kalau masjidnya adem ya. Karena memang tempat yang strategis itu bagi bapak-bapak kalau sholat Jumat ada 2. Kalau bukan bersandar di tiang atau tembok, nah, dibawa kipas angin atau AC. Apalagi kalau dapat dua-duanya itu nikmatul kubra itu. Nikmat yang besar. Biasanya kadang-kala udah belum azan berkumandang udah ketiduran. Giliran dibangunin iqamah
tiba-tiba Susah. pengen pulang. Iya. Kenapa ini masjid katanya aliran sesat? Kenapa nggak ada khutbahnya tiba-tiba mau sholat? Padahal dia sementara khutbah ketiduran. Wah, itu benar-benar uji banget ya Ustadz Iya, ya. Apalagi kalau dengan suasana masjid yang nyaman, Iya. terus tenang juga. Itu kayaknya udah di alam mimpi deh. Iya, bawaannya ngantuk. Padahal kita kadangkala memang kenyataannya kalau kita baca Quran itu memang bawaan kita ngantuk loh. Oke. Tapi giliran kita scroll di HP, Iya, ya kan? seger ya. Seger mata kita. Ya sampai HP lowbat pun nggak sadar sampai sejam itu kan. Ya, Iya. apalagi kalau sudah CO dan lain sebagainya. Apalagi emak-emak sudah salam Aduh. interaksi FB Pro dan lain sebagainya. Iya, Udah. benar sekali. Pokoknya seger sekali. Baca Quran 5 menit malah ngantuk. Makanya sering ada yang bertanya, Ustadz kalau insomnia penyakit insomnia solusinya apa? Saya bilang gampang, cukup ambil wudhu, sholat 2 rakaat, baca Quran. Oke. Karena setan itu nggak ridho kita ibadah, mending kita dibikin ngantuk aja. Nah itu mungkin gitu. Oke, memang di bulan Ramadan ini wah luar biasa sekali ya, diuji sekali, kenikmatannya juga luar biasa sekali teman Pro 2. Ustadz, terakhir nih pertanyaannya, bagaimana sih cara mengisi malam terakhir Ramadan agar kita itu mendapat keberkahan maksimal sebelum Idul Fitri? Iya. Bagaimana kita ya mendapatkan keberkahan yang maksimal sebelum Idul Fitri ya di akhir Ramadan ini? Sebenarnya kalau misalnya kita sudah termasuk orang yang istiqomah dalam ibadah mulai awal Ramadan, sisa kita tambah sebenarnya ibadah kita dengan ibadah-ibadah tambahan yang mungkin belum kita kerjakan di awal Ramadan. Yang kedua, kita ada kewajiban di dalam agama ya bagaimana supaya kekurangan-kekurangan yang mengotori puasa kita selama bulan suci Ramadan itu dibersihkan dengan cara ya membayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini sebenarnya tujuannya salah satunya adalah untuk tuhratal lis-shaim, pensuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan yang sia-sia atau perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang khilaf-khilaf yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dibersihkan ya, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja itu disucikan dengan cara mengeluarkan zakat. Itu jadi hukumnya wajib. Nah sama juga kita termasuk yang belum sempat bagi-bagi takjil itu di bulan Ramadan ya, usahakanlah di akhir Ramadan adalah bagi-bagi takjil atau misalnya bagi-bagi sembako, itu kan baik itu. Ya bukan kita fokus kepada zakatnya saja, akan tetapi bagaimana kita juga berbagi di bulan Ramadan supaya sifat kedermawanan ini bisa kita latih pada diri kita, akhirnya nanti keluar Ramadan itu tadi sifat dermawan masih ada pada diri kita. Iya, Masya Allah sekali ya. Jadi memang banyak hal-hal baik yang kita lakukan ya Ustadz untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan gitu. Oke Ustadz, terima kasih Ya, untuk waktunya dan sama-sama. juga ilmu hari ini benar-benar bermanfaat sekali ya teman Pro 2. Apalagi waktu yang pas dan timingnya tuh benar-benar dapat banget teman Pro 2. Oke, terima kasih juga buat kamu yang tetap stay tune dan jangan kemana-mana teman Pro 2 karena Kartini masih temenin kamu ya di Sore Ceria sampai di jam 8 malam. Kita berakhir Ustadz Tauladan hari ini dan semoga puasnya lancar. Habis ini Amin. aktivitasnya apa nih Ustadz? Habis ini saya mau jemput istri, kebetulan ada agenda tadi bagi-bagi takjil, jadi jemput. OTW langsung ya, OTW takut langsung. kena marah ntar kalau lambat. Oke teman Pro 2 dan aku Kartini pamit, bye. Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Sampai jumpa.